Terus ada kebijakan dapat diterapkan menggunakan ACL untuk memblokir lalu lintas video. Nah, terus ada tugas yang kedua itu diberikan kontrol terhadap arus lalu lintas. Nah, contohnya adalah kebijakan perusahaan itu mengharuskan lalu lintas protokol perutean itu dibatasi hanya pada link tertentu atau tautan tertentu. Nah, kebijakan itu dapat diimplementasikan menggunakan ACL untuk membatasi pengiriman pembaruan rutean hanya pada pembaruan yang berasal dari sumber yang dikenal. Nah, tugas yang ketiga itu menyediakan tingkat keamanan dasar untuk akses jaringan. Nah, contohnya kebijakan perusahaan itu mengharuskan akses ke jaringan sumber daya manusia dibatasi hanya untuk pengguna yang berwenang. Nah, kebijakan dapat diterapkan menggunakan ACL untuk membatasi akses ke jaringan tertentu. Nah, tugas yang selanjutnya itu ada saring lalu lintas berdasarkan jenis lalu lintasnya. Nah, kebijakan perusahaan mensyaratkan bahwa lalu lintas email diizinkan masuk ke jaringan, tetapi akses telnet harus ditolak. Nah, kebijakan ini dapat diimplementasikan menggunakan ACL untuk memfilter lalu lintas berdasarkan jenisnya. Nah, ada tugas lain yaitu periksa host untuk mengizinkan atau menolak akses ke layanan jaringan. Nah, contohnya itu kebijakan perusahaan mengharuskan akses ke beberapa jenis file, misalnya FTP atau HTTP. Nah, dibatasi untuk kelompok pengguna tertentu. Nah, kebijakan itu tadi bisa pakai ACL untuk memfilter akses pengguna ke layanan. Nah, tugas yang terakhir itu berikan prioritas pada kelas lalu lintas jaringan tertentu. Nah, contohnya pengaturan lalu lintas korporat itu menetapkan bahwa lalu lintas suara harus diteruskan secepat mungkin untuk menghindari gangguan. Nah, di sini menggunakan ACL dan layanan QoS untuk mengidentifikasi lalu lintas suara dan memprosesnya secara langsung. Nah, selanjutnya ada penyaringan paket. Penyaringan paket di sini penyaringan paket mengontrol akses ke jaringan dengan menganalisis paket yang masuk dan keluar dan meneruskannya atau membuangnya berdasarkan kriteria tertentu. Penyaringan dapat terjadi pada layer 3 atau layer 4 seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Nah, ACL standar itu ACL yang hanya digunakan untuk melakukan penyaringan pada layer 3 menggunakan alamat IP versi 4 sumber saja. Nah, ACL yang diperluas itu ACL yang melakukan penyaringan pada layer 3 menggunakan alamat IP versi 4 sumber atau tujuan. Nah, ACL juga dapat melakukan penyaringan pada layer 4 menggunakan port TCP, UDP, dan informasi tipe protokol opsional untuk kontrol yang lebih detail. Nah, selanjutnya ACL itu mendefinisikan serangkaian aturan yang memberikan kontrol tambahan untuk paket yang masuk ke antarmuka masuk, paket yang diteruskan melalui router, dan paket yang keluar dari antarmuka keluar router. Nah, ACL dapat dikonfigurasi untuk diterapkan pada lalu lintas masuk dan lalu lintas keluar seperti yang ditunjukkan di gambar ini. ACL masuk atau inbound ACL itu menyaring paket sebelum dirutekan ke antarmuka. Nah, ACL masuk efisien itu karena menghemat overhead pencarian rute jika paket dibuang. Jika paket diizinkan oleh ACL, maka paket tersebut diproses untuk perutean ACL masuk paling baik digunakan untuk
kedua, router mulai dari bagian atas ACL dan membandingkan alamat IP versi 4 sumber dengan setiap ACE secara berurutan. Nah, yang ketiga itu ketika terjadi kecocokan, router menjalankan instruksi tersebut baik mengizinkan atau menolak paket dan ACE yang tersisa dalam ACL. Jika ada, tidak dianalisis. Nah, yang keempat, jika alamat versi 4 itu sumbernya tidak cocok dengan ACE apapun dalam ACL, paket akan dibuang karena ada ACE penolakan implisit yang secara otomatis diterapkan ke semua ACL. Nah, pernyataan ACE terakhir dari ACL itu selalu berupa penolakan implisit yang memblokir semua lalu lintas. Secara default, pernyataan ini secara otomatis tersirat di akhir ACL meskipun disembunyikan dan tidak ditampilkan dalam konfigurasi. Nah, di sini itu ada demonstrasi dan pemahamannya. Ke sini. Open shortcut path first.